Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Stambuk A2211998. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Selanjutnya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme, anabolisme, dan katabolisme, energi, proses sintesis sel dan enzim memelihara steady state sel, penyerapan unsur hara, ekskresi senyawa, dan pergerakan sel menjadi reaksi enzimatik, reaksi reduksi, oksidasi. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak. Kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Keempat, penyusun unit pembangun sel. Kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein.
Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika di transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam-asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Enzim dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu karakteristik enzim. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ketiga, pengaturan sistem enzim. 4. Penamaan enzim. Pengaturan enzim. Penghambat kompetitif. Molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Penghambat non-kompetitif. Molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif, menyebabkan konformasi enzim berubah. Penghambatan umpan balik yaitu penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dalam rangkaian reaksi tersebut sehingga produksi enzim selanjutnya ditunda. Penamaan enzim. Pertama, oksidoreduktase. Kedua, transferase. Ketiga, hidrolase. Keempat, liase. Kelima, isomerase. Keenam, ligase. Tipe metabolisme mikroba. Yang pertama, heterotrof. Kedua, ototrof. Ketiga, fotosintesis. Metabolisme heterotrof. Yang pertama, jamur dan bakteri tertentu. Kedua, mendapatkan energi dari oksidasi senyawa organik. Ketiga, senyawa organik mengandung karbon dan nitrogen yang digunakan secara aerob atau anaerob untuk menghasilkan tenaga reduksi seperti nikotinamide, adenin dinukleotide, reduksi NADH tambah H+, dan energi atau ATP. Metabolisme ototrof. Yang pertama, bakteri yang tumbuh lambat dengan keberadaan senyawa anorganik atau ion mineral tanpa menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Yang kedua, sumber karbon sama dengan CO2. Yang ketiga, sumber N sama dengan N3, NO3- atau N2. Metabolisme fotosintesis. Yang pertama, mikroba prokaryotik, bakteri dan sianobakteri. Kedua, memerlukan sinar matahari atau foton dan pigmen. Yang ketiga, fototrof, membuat gula di dalam sel untuk respirasi atau energi. Yang keempat, heterotrof, mengambil gula di luar sel untuk respirasi atau energi. Itulah tadi pemaparan materi mengenai metabolisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.